أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكذا يجب المد مع القضاء على الحامل والمرضع إذا أفطرتا للخوف على أولادهما فقط. Dan begitu juga wajib membayar fidyah 1 mud ma'al qadai, disertai membayar qada puasa, alal hamili wal murdi'i, terhadap wanita hamil dan yang menyusui. Iza afdharata, apabila keduanya itu tidak puasa, lil khaufi, karena khawatir, ala auladihima faqat, pada anak keduanya saja. Jadi bagi wanita yang hamil juga menyusui, umpama dia puasa, kata dokter akan membahayakan anaknya. Ini ibu kalau masih puasa, nanti anak di dalam kandungannya begini begitu, sampai keguguran atau semacamnya. Dokter bilang begitu. Atau kalau ibu puasa nanti susunya dikit, umpama, kata dokter begitu. Sehingga wanita yang hamil dan menyusui tersebut kagak puasa demi anaknya doang. Maka selain qadha, dia juga wajib bayar fidyah. Bayar fidyah itu dihitung kemarin waktu Ramadan berapa hari dia kagak puasa, umpamanya 15 hari. Sebab kata dokter kalau dia puasa akan membahayakan kandungan atau anaknya itu. Dibayar itu 15 hari plus per harinya 1 mud. Cuma 1 serokan tangan orang normal dibayar. Itu kalau yang dikhawatirkan anaknya doang. Tapi kalau dia kagak puasa, yang dikhawatirkan dirinya. Kata dokter, ibu kalau puasa nanti diri ibu lemas atau ada penyakit ini dan itu, kalau ibu nyusui nanti ibu begini begitu. Artinya yang dikhawatirin dirinya yang hamil atau menyusui, atau dirinya dengan anaknya. Maka yang wajib dilakukan hanya bayar qadha doang, tanpa fidyah. Jikalau yang dikhawatirkan dirinya, diri itu ibu atau dirinya bersama anaknya, cuman bayar qadha puasa saja. Berapa hari kemarin? Oh, seminggu dibayar datu qadha, kagak pakai fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan anaknya doang, tidak bersama ibunya, dia selain qadha juga wajib bayar fidyah. Wa man afdhara bil jima'i, dan siapa saja yang tidak puasa sebab berjima, fi nahari ramadhana, di
siang bulan Ramadan batal, sebabnya bukan makan minum atau sejenisnya, tapi dengan berjima. Yu'azzaru, maka wajib ditakzir. Takzir itu peringatan keras. Itu pertama. Wa tajibu alaihi al-kafaratu, kemudian wajib atasnya itu membayar kafarat al-uzma, yang besar, kepada orang yang bersetubuh, yaitu si wakinya yang mempersetubuhinya. Nah, bagi dia wajib bayar kafarah uzma yang besar. Apa itu kafarah uzma? Wahia itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang beriman, baik laki maupun perempuan. Budak bukan maksudnya yang perempuan, tapi sifat buat raqabah. Salimatin minal uyubi, yang selamat dari cacat. Cari dia tuh budak-budak yang memang sehat, bagus, tidak ada kendala fisik, tidak ada cacat atau aib, mau laki mau perempuan. Nah, dia harus memerdekakan budak itu. Sekarang masih ada kayak budak, udah kagak ada. Nanti bagaimana caranya, solusinya kalau budak udah kagak ada? Fa'il lam yajid, maka apabila ia tidak temukan budak untuk dimerdekakan seperti zaman sekarang, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, dia batalnya emang sehari, cuman sabab batalnya jima. Hari bolong, ini tahan kali, dia berjima. Itu kodoknya bukan sehari doang itu. Beda sama dia kalau batal sebab makan atau minum atau haid, ya memang hitungannya per hari. Berapa hari dia kagak puasa, seminggu ya seminggu. Dia sakit sebulan, dia sakit seminggu ya sesuai harinya. Tapi kalau lantaran jima menjadikan dia kagak puasa, biar kata cuma sehari, dibayari 2 bulan. 2 bulan itu, makanya disebut kafarah uzma, balasan yang besar. Kamu sampai suruh membatalkan puasanya dengan berjima seperti itu. Udah kagak ada, ya puasa 2 bulan sampai berturut-turut. Fa'il lam yastati, maka apabila dia kagak mampu bulan puasa berturut-turut, ada uzur, sakit atau sejenisnya, fa'it'amu sittina miskinan, maka solusinya dia beri makan 60 orang miskin. Likullin minhum, setiap dari orang miskin itu muddun min ta'amin, 1 mud dari makanan. Saya kurang sehat, kalau disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, nah nanti takut nggak kesampean sebab ada uzur, apa fisik, apa perjalanan yang menjadikan dia nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Budak nggak ada juga lagi. Nah, solusi yang terakhir, cari 60 orang miskin, 60 orang susah, yang benar-benar susah. Jangan rumahnya kelihatan kontrakan, dalamnya ada emas 74 kilo. Nah, itu agak susah itu namanya. Nah, benar-benar kita perhatiin mana yang benar-benar harus kita jadiin mustahik, yang berhak menerima kafarat. Sehingga sesuai sasaran. Nah, nanti 60 orang miskin itu kasih per orangnya 1 mud, ya kurang lebih seleter segini Pak, nggak sampai dah, seraup begitu. Kalau mau digenepin ya seleter beras, atau kalau mau dikonversi menjadi rupiah berapa sekarang tuh 1 mud kasih. Tetap yang bagus kita bayar dengan makanan untuk membayar kafarat kita. Ya, jadi besar itu ganjaran orang yang batal puasanya lantaran jima. Yang budak kagak ada, puasa 2 bulan, puasa 2 bulan dia kagak mampu juga, ya dibayar tuh 1 mud untuk 60 orang per orangnya dengan mud tersebut. Ini jangan sampai kebablasan itu. Jadi pengantin baru lagi ngawinin bulan puasa, jadi salah. Ngawinin Syawal, di bulan puasa ngawinin, kagak sabar. Siang dia berjima umpama berhubungan, lalu
terjadilah itu sehingga wajib bayar kafarah. Pengantinnya pintar lagi, santri, sebelum jima dimakan dulu ya, jadi dia kagak bayar kafarah tuh, karena batalnya bukan jima, dibayarnya pakai apa? Ya tetap qada sehari. Diakalin sama dia, lu ngakalin aja lagi. Nah, jadi sebelum jima dia makan dulu, diminum sengaja. Artinya ketika dia mau bayar pakai kafarat uzma gini, kagak, dibayarnya pakai apa? Qada sehari. Oh kamu bisa berjima gak bayar pakai kafarat, nggak memerdekakan budak, nggak puasa 2 bulan, kagak ngasih makan 60 orang fakir miskin. Oh iya, karena saya sebelum jima makan dulu. Ya, jadi saya batalnya bukan karena jima, tapi batalnya karena apa? Karena makan. Ya lu pinter juga gitu. Cuma jangan diikutin nih. Ya, yang begini dicatat lagi. Yang dari tadi kagak. Ya, itu dalam fikih namanya hilah. Apa itu hilah? Hilah itu ngakalin dan al-hilah asy-syar'iyyah. Babu al-i'tikaf. Bab menjelaskan tentang i'tikaf. Al-i'tikafu sunnatun muakkadatun. Adapun i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Muakkadah itu sebab Rasulullah SAW rutin. Itu i'tikaf, berdiam secara khusus dari orang tertentu di tempat yang tertentu biniyatin dengan niat. Jadi harus pakai niat. Kalau kita diem doang, biar kata seminggu diem doang, kagak ada niat i'tikafnya, kagak jadi tuh. Ya, minimal hadirkan niat. Saya niat i'tikaf, segitu aja udah sah. Ya, atau mau komplit nawaitu i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama di masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi kita hadirkan niat, karena memang syarat i'tikaf itu harus menggunakan niat. Dapat dah kita sunnah muakkadah. Kalau mau bagus lagi, sebelum i'tikaf nazar. Kalau kita mau jalan ke masjid, ya memang niat i'tikaf. Di perjalanan kita nazar. Nanti kalau saya sampai di masjid, saya ingin i'tikaf nazar karena Allah. Sehingga yang kita dapetin bukan pahala sunnah tuh, tapi pahala apa? Pahala wajib. Gedean mana dapat pahala sunnah, pahala wajib? Pahala wajib tuh ngakalin juga tuh. Man ngakalin yang bagus. Tapi jangan sampai lupa nazar yang namanya harus kita lakuin, ya kita lakuin, tadi lupa lagi. Nanti niatnya beda lagi. Ya, niatnya nazran lillahi ta'ala, karena membayar nazar ya Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ya, tapi kalau kita kagak mau ngambil resiko, ya sunnah dah. Kalau kita yakin kita bakal ngelaksanain, niatin aja nazar. Memang kita lagi nyampe masjid, kita langsung tunain. Nah, ini saya bayar nazar i'tikaf, dapat pahala wajib. Nah, itu kalau kita ingin mendapatkan fadilah yang lebih besar. Para ulama ngajarinnya begitu. Wala yasihhu, dan tidak sah i'tikaf illa fil masjidi, kecuali di masjid, biniyatin, dengan niat. Nah, ini mazhab kita Syafi'iyah ketat. Dalam urusan i'tikaf hanya berlaku di masjid. Masjid itu yang dipakai Jumatan, atau bahasa lainnya jami'. Ya, kalau kita kebangetan hati-hati bilangnya masjid jami'. Padahal masjid itu ya jami'. Selain jami' bukan masjid namanya. Nah, kalau dibilang masjid ghairu jami', ya bukan masjid sebenarnya itu. Nah, dibilang ghairu jami', ya buat sholat doang, tidak dipakai Jumatan. Kalau di Timur Tengah nggak ada masjid disebut jami'. Jarang penyebutan masjid, apa jarang. Di pelang itu tulisannya jami'. Al-Jami'ul Azhar, maksudnya Masjid Al-Azhar. Al-Jami' Sayyiduna Husain, maksudnya Masjid Sayyiduna Husain. Kalau kita kebangetan, hati-hati, dua-duanya dipakai masjid jami'. Nah, ingin membedakan yang ghairu jami', tapi tetap yang ghairu jami' itu bukan buat Jumatan, sehingga tidak sah i'tikaf di situ. Karena yang dimaksud masjid di sini adalah al-jami'. Itu mazhab kita. Di mazhab yang lain selain Syafi'iyah, diantaranya Imam Ahmad mengatakan boleh di musola. Musola begini boleh. Ya, menurut mazhab yang lain. Ya, itu
Kita kalau mau pakai yang itu ya silahkan aja, musola kita niat. Tapi tetap yang diunggulkan adalah mazhab kita, yaitu pada masjid saja. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya waktu i'tikaf itu lahzatan, sebentar. Tazidu ala tumakninatis sholati, yang melebihi waktu tumakninah di dalam sholat. Jadi nggak perlu sampai kita seharian ya, bawa baju pakaian seminggu. Nah itu bagus, apa silahkan. Umpama kita i'tikaf cuman lahzah itu bahasa kita sekelibatan doang, nyampe masjid buat sholat rakaat 2 rakaat keluar lagi, udah sah itu i'tikaf. Nah, udah sah karena minimalnya kita melebihi waktu tumakninah dalam sholat. Tumakninah dalam sholat kan nggak lama, cuman jedah bainal harokat aja ya, di tengah-tengah kita diri sampai ruku, nah diam dulu sejenak, itu nggak sampai beberapa menit. Nah kita umpama di masjid cuma sholat 2 rakaat, sebelum niat sholat 2 rakaat itu dalam hati hadirkan aja i'tikaf. I'tikafnya dengan cara sholat 2 rakaat gitu. Kita ngaji di masjid ya, duduk sejam ya lebih, niatin i'tikaf. Jadi selain kita dapat pahala ngaji, dapat pahala i'tikaf. Nah, makanya orang-orang yang jalan ke masjid itu kalau dia menghadirkan banyak niat, dia dapat pahalanya. Saya ke masjid pengen jamaah 1, 2 pengen bertemu saudara muslim kita, 2 dapat pahala, 3 pengen silaturahmi dapat pahala lagi, 4 pengen i'tikaf, 5 habis masjid kita, habis dari sholat kita mau ngaji dapat pahala lagi. Jadi satu amalan bisa dapat banyak pahala itu kalau diniatin. Nah, gimana caranya ya? Si bingung juga, niatin niat apaan aja, gampang. Kalau kita mau niatin sesuatu yang banyak tapi kita kagak tahu apa aja yang harus diniatin, nawaitu kama nawa bihi as-salafus sholeh. Saya niat ke masjid sebagaimana niat para orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana tuh kita ikut aja dah sama dia dah. Ya, dia bisa lebih banyak 10-20 niat. Nah, itu paling gampang. Antara gampang kagak pengen capek sama dah tuh gitu. Ya, kalau kita hadirkan kita kagak tahu apa aja nih. Karena orang berdoa bingung, ya Allah saya mau doa apa lagi gitu. Ya, padahal baru 3 Allahumma masih bingung lagi nih apaan nih doanya. Nah, saya doa sebagaimana para ulama berdoa, saya doa sebagaimana para wali berdoa. Nggak apa-apa gitu. Begitu. Otomatis kan doa-doa mereka itu yang bagus-bagus. Jadi sentaran saja udah sah dia beri'tikaf kalau niat tadi. Wa tutlabul muwazabatu, dan dianjurkan merutinkan alaihi atas i'tikaf itu. Bagus-bagus kita rutinin ya, memang setiap ke masjid kita niat tadi i'tikaf. Kullama dakhala al-masjidah, selama dia masuk masjid. Jadi setiap kali ke masjid ya i'tikaf, niat aja. Kita ke masjid sehari berapa? 5 kali buat buat sholat jamaah, niat masuk masjid saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Itu selama kita sholat jamaah dapat. Nanti zuhur begitu lagi, asar begitu lagi. Khususan fi Ramadhan, lebih-lebih di bulan Ramadan ya, lebih-lebih pada bulan Ramadan lebih bagus lagi, banyak lagi ganjarannya. Wa fil ashril awakhiri minhu afdalu, dan pada 10 hari terakhir dari Ramadan afdalu lebih utama, li talabi lailatul qadri, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Apalagi 10 hari terakhir mulai malam 21 sampai habis. Nah, itu sangat dianjurkan kita i'tikaf malam-malam ya, demi apa? Mencari malam yang agung, malam Lailatul Qadar, yang katanya disebut ada di malam 10 terakhir. Lebih khusus lagi malam 10 yang ganjil. Ganjil berapa ya? 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu kita pakai buat i'tikaf. Nah, para ulama mencari-cari kapan adanya Lailatul Qadar itu, setiap tahun beda-beda katanya. Nah, cuma tuh di dalam syarahnya dikasih satu kaidah rumus di bawah bait. Wal makniyu atau wal makna, yang disebut makna bait di atas ya hubbutu
In halla syahru shaumin bil itsnain, itu syarah di tengah-tengah. Apabila hilal Ramadan adanya hari Senin atau hari Jumat, maksudnya kita mulai puasanya hari Senin atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu malam ke-21. Ya, ini kata syarih, kata Syekh Nawawi. Umpama kita mulai puasa hari Senin atau kita mulai puasa hari Jumat, itu Lailatul Qadarnya malam 21. Kalau kita mulai puasanya hari Rebo atau hari Minggu, hari Ahad, nanti malam Lailatul Qadarnya Tasik wal Ishrin, ya, tanggal 29 Ramadan. Kalau kita puasanya mulai hari Sabtu, ya, nanti Lailatul Qadarnya malam Salis wal Ishrin, malam ke-23. Nah, kalau kita mulai puasanya hari Kamis, nanti Lailatul Qadarnya Khamis wal Ishrin, malam ke-25. Kalau kita mulai puasanya hari Selasa, nanti malam Lailatul Qadarnya itu Sabi wal Ishrin, malam ke-27. Nah, ini merupakan tajribah. Yang begini jangan ditanya ini Quran hadisnya mana. Nah, kita memang cuman mereka setiap tahun tuh mengamalkan ini, hasil dapat. Yang ngamali juga bukan orang sembarangan, para aulia, ya, para musannif, para sholihin, diantaranya pensyarah kitab ini yaitu Syekh Nawawi. Namun tetap Lailatul Qadar termasuk rahasia-rahasia Allah. Cuman kagak ada salahnya kita mengikuti caranya para ulama, ya, karena mereka juga melakukan ini tentu dengan mata batin mereka, dengan amalan-amalan mereka. Wa yubtiluhul jima'u wasakaru amdan, dan dapat membatalkan i'tikaf berjima dan mabuk secara sengaja. Umpama di dalam ada ruangan berjima dengan pasangan sahnya, jadi batal i'tikafnya. Begitupun dalam keadaan mabuk, nah, maka tidaklah menjadi i'tikaf lagi. Wal kufru wal jununu, dan menjadi batal i'tikaf dengan sebab kafir dan junun juga gila. Wal haidu wan nifasu, dan dengan haid dan nifas. Kalau perempuan lagi i'tikaf, tengah-tengah di haid, nah, maka sudah tidak lagi jadi orang yang beriktikaf. Wal khuruju minal masjidi, dan keluar dari masjid bila uzrin, tanpa adanya uzur, alasan yang dibenarkan. Nah, dikeluar aja dari masjid, memang dia pengen rapihin, ya sudah tidak jadi i'tikaf lagi. Illa idza atlaqahu fin niyati, kecuali apabila dia mengitlaqkan fin niyati, di dalam niatnya. Wa kharaja minal masjidi, dan dia keluar dari masjidnya itu aziman ala ruju'i lahu, dalam keadaan berazam, berkeinginan untuk kembali lagi ke masjid. Nah, itu kagak jadi pemutus niat i'tikafnya. Umpama dia i'tikaf dari pagi, i'tikaf sore, dia pulang dulu mau mandi umpama. Nah, dia niat nih, habis mandi saya pengen kembali lagi buat i'tikaf. Nah, jadi selama dia keluar masih terhitung. Nah, meskipun dia keluar masjid, iya meskipun keluar masjid, karena dia masih ada keterikatan, dia pengen balik lagi. Kecuali kalau putus, mandi dulu dah, mari lagi ntar malam, ya putus sudah. Nanti malam dia masuk masjid, diperbaharui lagi dengan niat i'tikaf yang baru. Sudah, Kitabul Haji wal Umrah.